Detik-detik menuju puncak ibadah haji 2025 kian terasa. Jutaan jiwa bersiap menghadapi momen dalam perjalanan spiritual mereka. Segala persiapan matang telah dilakukan demi memastikan kelancaran dan kekhusyukan setiap langkah dalam rukun Islam yang agung ini. Dari data Kementerian Agama, sudah ada 135.093 orang jemaah haji yang tiba di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 29.000 diantaranya merupakan jemaah lansia. Pelayanan optimal terus diupayakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi dalam menyambut jemaah yang tiba di bandara usai menempuh penerbangan panjang dari tanah air. Salah satunya adalah fasilitas bus khusus bagi jemaah yang menggunakan kursi roda. Layanan bis khusus lansia memang otoritas Bandara Jeddah sejak tahun lalu saya pertama kali melihat itu sudah menyediakannya. Ada bis khusus untuk bisa mengangkat jemaah, tidak harus digendong, tidak harus repot pakai alat apapun, tapi mereka ada bis yang ada lift hidroliknya mini gitu. Jemaah pakai kursi roda juga bisa dinaikkan, nanti baru didorong ke dalam bisnya. Selain itu, PPIH Arab Saudi juga telah menyiapkan 27 rute bus sholawat untuk melayani jamaah haji. Ada 3 terminal di sekitar Masjidil Haram yang menjadi tujuan akhir bus, yakni Shib Amir, Jiyad atau Ajyad, dan Jabal Ka'bah. Dalam sorotan ibadah haji 2025, sejumlah layanan Kementerian Agama kini menjadi fokus utama. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah sistem syarikah. Bagaimana kita ketahui tahun ini kita penyediaan layanan haji bagi jamaah kita di Arab Saudi dilakukan oleh 8 syarikah penyedia layanan. One floater, one syarikah. Itu idealnya begitu. Alhamdulillah sampai 11 hari operasional kedatangan jamaah di Madinah. Yang terpenting jamaah itu tetap menerima layanan dasar. Sistem syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji memicu perhatian tahun ini. Ada kebijakan yang membuat anggota keluarga dalam satu kloter terpaksa dipisah akomodasinya selama berada di Mekah. Hal ini pun sempat dikeluhkan jemaah haji 2025. Seperti di Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu terdapat 48 orang jemaah haji yang sempat terpisah sebelum berangkat ke Tanah Suci karena sistem syarikah yang ditetapkan. Menanggapi sorotan publik, Wakil Ketua Komisi 8 Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait sistem syarikah. Haji Indonesia itu kan kuotanya kan 221.000 ya. Ini kalau ditangani satu syarikah, pernah terjadi masalah di tahun 2023. Dari embarkasi itu ada 8 syarikah. Ya, embarkasi Jakarta 8 syarikah, Solo ada 8 syarikah, Surabaya 8 syarikah, dan yang lain. Nah ini kalau sesuai dengan kejadian seperti ini Mas, ini jadi evaluasi kami. Ya. Jadi paling tidak besok ke depan itu syarikah tidak perlu sampai 8. Oke. Ya. Ini terlalu banyak, ya maksimal umpama 3 sampai 4 lah. Jadi nanti itu satu embarkasi satu syarikah. Ya. Itu akan lebih efektif dan penyelesaiannya akan lebih cepat. Selain sistem syarikah, pemerintah Arab Saudi juga mengeluarkan kartu nusuk untuk jemaah haji tahun 2025. Kartu ini berfungsi sebagai identitas sekaligus tiket yang memberikan akses terhadap berbagai layanan saat ibadah haji. Jamaah yang misalnya belum mendapatkan nusuk, sekarang sudah ada mekanisme yang kita buat seminggu lalu sehingga bisa lebih cepat. Kita juga mensosialisasikan nusuk dalam bentuk digital yang bisa diproses di Tawakalna dan itu bisa dilakukan oleh jamaah yang memang sudah mendarat. Ya. Jadi kalau masih di tanah air kita masuk belum lengkap tuh. Tapi kalau sudah mendarat di sini, sudah ada di Mekah, itu mereka juga bisa berproses. Terkait kartu nusuk, pengamat haji Mustoli Siroj memberikan pandangan mengenai kelemahan nusuk sebagai sistem digital. Ketika nanti sampai dengan misalnya menjelang Armusna, menjelang pergerakan ke Arafah,
jamaah ini tidak mendapatkan nusuk, apa yang akan dilakukan? Terkait dengan, kalau tadi misalnya Prof. Hilman, Pak Dirjen bilang bahwa digitalisasi. Kalau digitalisasi dalam kondisi kredit seperti sekarang, Mas, itu punya kelemahan. Apa kelemahannya? Bagaimana kalau handphonenya mati? Bagaimana kalau kemudian handphonenya rusak? Ini akan menjadi persoalan-persoalan tersendiri. Artinya saya kira nusuk dalam bentuk fisik saya kira menjadi mutlak gitu ya, menjelang musnah ini supaya tidak menjadi persoalan. Haji 2025 akan menjadi saksi bisu jutaan doa yang dipanjatkan, jutaan langkah yang menapaki keimanan, dan jutaan hati yang disucikan. Pelaksanaan haji yang lancar bukan hanya tentang logistik, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman spiritual yang bermakna bagi setiap jemaah. Dengan perbaikan sistem yang komprehensif dan komitmen kuat dari semua pihak, harapan akan pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik di masa depan dapat terwujud.